أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dinina. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Bayan Sutino selaku Kadus Sukadadi 7 yang kami hormati, Bapak Suyitno Ketua Pembangunan Masjid Al-Hidayah Dusun Sepakat Kabupaten Pesawaran beserta perangkatnya tentunya yang kami hormati, para tokoh agama, tokoh pemuda serta tokoh masyarakat Dusun Sepakat pun yang tak lupa kami hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah yang insyaallah pada malam hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama untuk yang pertama kali kita tak lupa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga pada malam hari ini atau detik hari ini kita masih senantiasa diberikannya kenikmatan iman serta Islam pun kesehatan jasmani dan rohani, hingga alhamdulillah syukur pada malam hari ini kita bersama-sama menghadiri kajian ilmiah atau kajian agama Islam yang insyaallah nanti akan diisi oleh beliau Al-Ustaz Abu Hanifah bin Suhasbi'ah dari Palu, Sulawesi Tengah. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu kita sebagai umatnya semoga kita senantiasa termasuk golongan umat yang senantiasa mengikuti risalah beliau hatta yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu serta para hadirin rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwa acara pada malam hari ini terselenggara berkat kerjasama masyarakat Dusun Sepakat atau tepatnya Sukadadi 7 dengan Yayasan Riyadhus Shalihin Kabupaten Pesawaran. Para bapak, ibu, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini alhamdulillah syukur kita kedatangan tamu yaitu beliau Al-Ustaz Abu Hanifah bin Suhasbi'ah dari Palu, Sulawesi Tengah, dan beliau adalah alumnus Fakultas Syariah Universitas Madinah, Saudi Arabia. Ahlan wa sahlan ya Ustaz. Ahlan bikum. Jawabnya nggak sulit kan? Lama juga dulu. Dan beliau insyaallah pada malam hari ini akan memberikan kajian kepada kita yang berjudul Persatuan di Atas Ketakwaan. Dan untuk mempersingkat waktu pada malam hari ini, yuk kita sama-sama atau kita siapkan pena dan tentu alat tulis untuk mencatat faedah-faedah apa yang bisa kita ambil dari beliau dan uraian-uraian beliau nanti. Singkat saja, persatuan di atas ketakwaan yang akan dibawakan segera oleh beliau Al-Ustaz Abu Hanifah bin Suhasbi'ah dari Palu, Sulawesi Tengah. Kepada beliau waktu dan tempat, tafadhol maskur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa haqqa hamdihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه.
أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Para hadirin dan juga hadirat yang senantiasa dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita haturkan atas segala karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, yang sampai detik ini Allah masih memberikan begitu banyak karunia yang tak dapat kita hitung. Apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila kalian mencoba untuk menghitung-hitung karunia Allah kepada kalian, maka kata Allah, kalian sama sekali tidak akan dapat menghitungnya. Begitu banyak, begitu besar, begitu agung. Dan di antara karunia serta anugerah terbesar atau salah satu yang paling besar yang sampai saat ini kita rasakan adalah karunia memiliki saudara seiman, memiliki komunitas, memiliki circle, kelompok masyarakat yang sama-sama ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling gotong royong, saling bersinergi, saling kerjasama dalam rangka untuk apa? Untuk menegakkan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketakwaan di tengah keluarga pribadi, kemudian juga semoga diharapkan nanti menyebar kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitar kita. Karena sejatinya ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, baik itu jangan untuk diri sendiri. Baik itu jangan untuk diri sendiri. Di antara contoh atau karakter seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki nilai keimanan di dalam hatinya, kemudian ia refleksikan, ia wujudkan pada tatanan praktis, adalah seorang yang beriman cinta kepada saudaranya sebagaimana ia cinta pada dirinya sendiri. Sehingga ketika ia menjadi orang yang saleh, ia pun berupaya agar orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi orang saleh. Sehingga jangan sampai kita menjadi orang-orang yang egois dalam masalah kebaikan. Jangan kita menjadi orang yang merasa paling soleh, karena begitu banyak saudara kita di luar sana yang masih butuh dengan nasihat kita, dengan edukasi kita, sehingga kebaikan ini merebak, menyeluruh, bukan terkhusus pada 1-2 orang. Sehingga ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, hadirin dan hadirat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukuri hal tersebut. Ketika kita memiliki saudara seiman yang sama-sama ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabat beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa meniti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah, Allahumma sayyiban nafi'ah. Beberapa hari berlalu di
Kabupaten Pesawaran. Alhamdulillah. Sejak kedatangan kami di hari apa Bro Jan? Di hari Selasa. Kami sampai di Pesawaran disambut dengan gemericik air hujan. Alhamdulillah. Dan seorang yang beriman kepada Allah akan berkata, mutirna bifadlillahi wa rahmati. Kita diguyur oleh hujan karena apa? Karunia dari Allah dan juga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekali-kali mencela hujan. Hujan adalah bagian dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah sepanjang jadwal kajian kami di daerah Pesawaran, terhitung setiap masuk masjid di waktu maghrib hujan. Alhamdulillah. Sehingga itu tidak menjadikan kita patah semangat untuk hadir di kajian, zikir, majelis ilmu dan selainnya. Karena ketika kita mencela hujan, sejatinya hujan juga bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pernah menyampaikan melalui sebuah hadis qudsi, jangan kita sekali-kali mencela makhluk Allah. Jangan kita sekali-kali mencela masa. Jangan sekali-kali kita mencela zaman. Dan yang seterusnya. Mengapa? Karena semua yang terjadi di kehidupan kita, dinamika cuaca, ada panas terik. Orang yang di petani penggaraman di wilayah saya, Pak, itu di Sulawesi, itu petaninya penggaraman. Kalau terik panas senang bersyukur mereka, garamnya cepat jadi. Hujan deras nangis. Begitu pun sebaliknya. Di sini mungkin kalau hujan, alhamdulillah tidak capek mengairi lagi. Tapi kalau kering kerontang, itu mungkin kita akan kewalahan, capek dan lain sebagainya. Artinya apa? Kita tarik satu titik kesimpulan, bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang bagi orang tertentu kok kayaknya sulit dan ruwet. Tapi bagi kelompok yang lain ternyata itu adalah sebuah kebahagiaan. Begitupun sebaliknya. Bagi kelompok ini ternyata kok ruwet, tiap hari kok hujan. Ini kapan garamnya mau jadi? Jadi kalau di petani penggaraman kan air lautnya disaring, taruh di tempat tertentu. Kalau keringnya, panasnya itu berhari-hari tidak hujan, itu cepat jadi. Tapi kalau hujan terus, mereka juga pun akan kewalahan. Jadi semuanya ada hikmah di balik itu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh unik urusan seorang mukmin. Para sahabat bingung, "Ya Rasulullah, kok bisa unik urusan orang mukmin ini?" Kata Rasulullah, "In asabathu sarra syakara fakana khairun lah." Apabila ia diuji dengan anugerah, nikmat, karunia, ia bersyukur, pahala bagi dirinya. Begitupun sebaliknya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairun lah. Dan apabila ia diuji dengan musibah, ujian yang menyakitkan, ia pun bersabar dan juga berpotensi pahala. Syukur mendapatkan pahala, sabar dengan ujian pun mendapatkan pahala. Jadi tidak ada yang sulit, Pak, bagi orang mukmin itu. Bagi orang yang mukmin kuat imannya, tidak akan ada satu kondisi yang membuat dia betul-betul galau, apalagi sampai futur. Futur lebih parah lagi, bunuh diri, la haula wala quwata illa billah. Maka kembalikan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Nabi melanjutkan, walaisa dzalika illa limu'min. Dan tidak ada yang seperti ini kecuali orang beriman. Kena anugerah karunia bersyukur pahala, dapat ujian musibah bersabar pahala. Kan pilihannya satu di antara dua ini. Nah, maka kalau jenengan marah, emosi dengan takdir hujan yang setiap hari, nah berarti perlu dikoreksi. Mungkin ada yang keliru. Perlu kita evaluasi hati kita agar menjadi seorang mukmin yang betul-betul hatinya tulus, ridha atas setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum, para hadirin dan juga hadirat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini adalah bagian terakhir atau episode terakhir dari rentetan perjalanan kami bersama tim beberapa hari ini di Kabupaten Pesawaran dan kemarin juga ada di Kabupaten Pringsewu. Semoga ini menjadi bagian dari edukasi nilai-nilai keislaman sehingga pun bermanfaat buat kami pribadi sebagai pemateri, juga bagi para jamaah sekalian. Dan perlu kita ingat, orang yang menyampaikan materi tidak selalu lebih baik daripada yang mendengarkan materi. Yang menyampaikan materi ini Pak, berat Pak. Karena dituntut untuk apa? Berupaya mengamalkan apa yang disampaikan. Dan itu berat. Jadi kalau jamaah lihat ke Ustadz, Masya Allah, setiap hari kok kajian. Ngalor ngidul, wetan ngulon kajian. Itu bukan mudah ya. Itu bukan perkara yang mudah. Itu beban buat kami. Ketika kami sampaikan materi, maka kami pun termasuk orang yang harus terdepan dalam berupaya merealisasikan setiap apa yang disampaikan. Maka teman-teman semuanya doakan kami. Saya pribadi menyampaikan kepada ikhwatal iman semua yang ada di sini, bila panjenengan itu sayang sama pemateri ini, tolong didoakan. Ketika hujan, semoga mustajab berdoanya, agar senantiasa diberi keikhlasan dan keistiqomahan di dalam menjalankan amanah ilmiah, yaitu edukasi dan dakwah biiznillahi ta'ala. Taib ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum, para hadirin dan juga hadirat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Temanya adalah persatuan di atas ketakwaan. Ini kemarin yang menyampaikan adalah Ustadz Agus, matur suwun jazakumullah khairan atas saran dan masukannya pada materi atau tema ini. Semoga kami berupaya agar materinya mudah dipahami dan menggunakan istilah-istilah yang tidak rumit gitu, dan senantiasa dapat dicerna dengan benar, pemahaman yang benar, baik, kemudian bisa kita terapkan bersama pada setiap tatanan kehidupan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan atau memberikan pesan dalam sebuah hadis. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktukum ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku telah tinggalkan pada kalian satu ajaran yang begitu terang benderang. Layluha kanahariha. Jenengan mau di siang hari, mau di malam hari, ini ajaran sudah terang. Tidak akan ada yang dapat menghalanginya. La yazighu anha illa halik. Orang yang mengabaikannya pasti akan celaka. Orang yang mengabaikan ajaran-ajaran Islam pasti akan celaka. Dan di dalam riwayat lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, tidak ada satu ajaran di dalam Islam ini illa waqad buyyina lakum, kecuali pasti telah dijelaskan kepada kita semua. Terkadang ada yang sudah paham, terkadang ada yang belum paham. Maka disitulah pentingnya kita memberikan edukasi
saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Saya membuka materi ini dengan satu ayat yang disampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatulah kalian dan jangan kalian bercerai-berai. Bersatu di sini di atas apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillah. Bersatu padu di atas tali Allah. Apa maksud tali Allah? Tali Allah adalah ajaran-ajaran yang Allah turunkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa menjadikan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai acuan. Ya, jangan kelihatan di kamera. Dia matur suwun Kang Budi, jazakallah khairan atas muqaddimahnya tadi dan juga atas 2 gelas air putihnya. Jazakallah khairan. Kita lanjutkan. Bersatu padu di atas tali Allah Subhanahu wa taala adalah bersatu padu di atas syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu padu di atas syariat Islam yang telah sempurna ini dan jangan kalian bercerai-berai. Mengapa? Agama Islam telah sempurna. Kata Allah Subhanahu wa taala di firman yang lainnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu bagimu. Jadi kesempurnaan itu seharusnya menjadi acuan bagi kita bersama agar kita terus belajar, memotivasi diri kita untuk senantiasa mentelaah syariat ini dengan ilmu yang sahih, dengan ilmu yang benar, bersanad dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, turun kepada murid-murid para sahabat, yaitu para tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, kemudian generasi seterusnya sampai kepada kita saat ini. Itulah ilmu. Jadi menyikapi berbagai hal butuh ilmu. Bersatu padu butuh ilmu. Bukan asal yuk bersatu. Di atas apa? Ya mboten ngertos. Mau bersatu padu di atas apa? Maka bersatu padu pun butuh ilmu. Kemudian di diksi setelahnya, lafaz setelahnya Allah berkata, wala tafarraqu, janganlah kalian bercerai-berai. Wadhkuru idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Masyaallah. Ingatlah wahai para sahabat, ketika kalian itu dahulu saling bermusuhan. Panjenengan mungkin pernah membaca sejarah di mana suku pertama di Madinah itu yang didatangi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ada 2. Suku Aus dan suku Khazraj. 2 suku ini adalah 2 suku paling top di kota Madinah. Yathrib namanya dulu. Kota Yathrib adalah kota Madinah sebelum dinamakan dengan kota Madinah. Kota Yathrib memiliki 2 suku yang sangat top, Aus dan Khazraj. Dan keduanya adalah suku yang hobinya perang. Hobi, Pak. Bukan setahun sekali, bukan 10 tahun sekali, tapi menjadi hobi. Hobi itu kalau dalam kultur kita sepekan berapa kali Pak dilakoni? Sepekan berapa kali hobi? Hobi pit-pitan misalnya. Mungkin hampir sepekan sekali, 2 kali, bahkan ada yang 3 kali. Hobi futsal. Atur jadwal yuk, futsalan. Hari Senin atur jadwal. Besok Jumatan atur jadwal lagi.
Berarti hobi itu sesuatu yang sering dilakoni. Nah ini Aus dan Khazraj hobinya perang. Jadi mereka mungkin kalau mau kita analogikan calling, yuk perang yuk. Bukan atur jadwal futsal gitu. Tapi kalau ada elektronik HP mungkin udah calling-callingan tuh pimpinannya. Yuk perang yuk, di mana? Atur jadwal. Masya Allah. Hobi. Perang itu menjadi hobi. Artinya apa? Tingkat kematian sangat rawan di kalangan mereka ketika itu. Tingkat kematian. Dan perangnya bukan perang kayak orang sekarang, jamaah. Sekarang jenengan sembunyi di sini, musuh sembunyi di sono, pencet tombol, terbang, rudal, jarak jauh. Dulu perangnya apa? Tombak, panah, pedang. Jadi mana dadamu, mana dadaku. Hadap-hadapan. Lagi perang hadap-hadapan, dari belakang ada yang nombak, ada yang panah. Serba rumit dan ruwet kalau jenengan membayangkan, mengimajinasikan ketika kita hidup di zaman itu. Itu mungkin kita mundur teratur berdoa sama Allah, ya Allah segera mati ya Allah. Kenapa tiap hari perang? Wadhkuru idh kuntum a'da'a, kata Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah wahai para sahabat ketika kalian masih menjadi musuh di zaman jahiliyah. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah mentaklif. Apa taklif itu? Meluluhkan hati kalian agar mau saling memahami satu dengan yang lain. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan karunia itu tadi, yang dimana hati kalian menjadi luluh, lembut, saling memahami, kemudian bersatu, kemudian kalian menjadi saudara seiman. Allah. Jadi bersatunya kita di atas ajaran Islam itu adalah sebuah karunia. Dan ingat, jangan engkau abaikan karunia ini. Niscaya kalian akan menjadi bermusuhan, berpecah belah, bertikai. Jadi ketika kita bersatu bersama saudara kita di atas manhaj yang sahih, di atas ajaran Islam yang hakiki, di atas ajaran sunnah yang hak, syukuri. Ini adalah karunia besar. Bila kalian tidak mampu merawatnya, Allah pasti akan mencabut karunia. Kok bisa Ustaz? Allah Subhanahu wa taala menegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jenengan syukur akan ditambahkan karunia itu. Jenengan kufur terhadap nikmat, maka ingat azab Allah itu sangat pedih. Dan azab Allah itu ada yang disegerakan di dunia, ada yang ditunda di akhirat. Yang disegerakan di dunia kita tak tahu. Bisa jadi terpecahnya umat Islam, terkhusus ikhwani fillah ahli sunnati wal jamaah, terpecah belah. Itu bisa jadi karena kita kurang bersyukur. Coba kita evaluasi hati kita. Kita sudah seberapa jauh bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia bersatunya kita di atas ajaran Islam yang sahih. Mungkin kita ini kurang bersyukur sehingga Allah pecah belahkan kita kembali. Allah buat kita bertikai dengan takdirnya al-kauniyah. Nah, maka ikhwatal iman azzani Allah wa yakum, ayat ini sangat bagus untuk menjadi satu renungan. Wadhkuru idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian kalian menjadi bersaudara. Bayangkan bagaimana rumitnya Nabi itu ketika diutus ke kaum jahiliyah. Nabi SAW tidak bisa baca tulis. Kaum yang ummi, tidak bisa baca tulis. Tidak punya latar belakang keluarga yang kaya raya. Dakwahnya Nabi ditopang oleh istrinya yang janda, yang dermawan, kaya raya. Beliau tidak punya harta. Beliau hanya menyampaikan wahyu. Beliau menyampaikan ilmu. Betapa rumitnya beliau ketika itu. Namun jenengan bayangkan, salah seorang sejarawan belakangan itu seorang yang beragama Yahudi, namun dia
memiliki atau seorang yang berkebangsaan Amerika, namanya Michael Hart. Ini sedikit informasi. Michael Hart menulis sebuah buku yang berjudul 100 manusia paling berpengaruh sepanjang sejarah. Ini orang Yahudi, paling benci terhadap Islam. Kebangsaan Amerika. Bangsa Amerika termasuk paling benci terhadap Islam. Apa dia tulis? 100 manusia paling berpengaruh sepanjang sejarah. Siapa nomor 1? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang di nomor 1-kan. Nomor 2-nya Isaac Newton, seorang fisikawan dari Eropa. Nomor 3-nya Isa Al-Masih. Pertanyaannya, kenapa kok Muhammad nomor 1, Ustaz? Ya saya nggak tahu, yang nulis Michael Hart. Jangan tanya saya. Tapi beliau menyebutkan beberapa alasan. Ketika terbit buku itu, sejarawan kafir yang lain protes sama Michael Hart. Jenengan ini kok ngawur tuh? Nulis sejarah kok Muhammad nomor 1? Manusia paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Dia paparkan beberapa alasan. Di antara alasan yang seingat saya adalah satu, Muhammad lahir di tengah kaum jahiliyah yang tidak punya peradaban sama sekali, yang tidak dianggap oleh dua imperium terbesar ketika itu, Romawi dan Persia. Orang Arab jahiliyah itu nggak ada apa-apanya, nggak dianggap, bukan siapa-siapa. Yang dianggap itu Romawi, Persia. Kalau dari Asia waktu itu adalah kerajaan Cina. Arab jahiliyah, Quraisy, siapa nggak kenal mereka. Namun Nabi SAW diutus ke situ, satu kaum, satu masyarakat yang tidak memiliki peradaban sama sekali. Orang hobinya perang, sumbu pendek semuanya. Itu alasan yang pertama. Kemudian kata Michael Hart, alasan yang berikutnya, Muhammad ini ketika dia sudah meninggal, ajarannya itu tetap sampai masa sekarang. Sedangkan beberapa tokoh lainnya itu ketika meninggal putus ajarannya, tidak orisinil. Dia katakan diantaranya adalah ajarannya Isa Al-Masih. Wafatnya Isa Al-Masih, Bible itu ada dua versi. Perjanjian lawas, perjanjian anyar. Ini ajaran kitab suci Nuh. Kok ada perjanjian lama, perjanjian baru? Islam ketika diturunkan Al-Quranul Karim sebagai kalamullah, dari awal turunnya sekitar 15 abad kurang lebih yang lalu sampai sekarang, alif lam mim ya tetap alif lam mim, nun ya tetap nun, amma yatasaalun tetap amma yatasaalun, qul huwallahu ahad tetap qul huwallahu ahad. Jadi tidak ada yang berubah. Nah, itulah Islam. Maka Michael Hart mengatakan, ya saya letakkan Muhammad di nomor 1. Hal yang wajar. Orang yang lain itu lahir seperti Isaac Newton, kata dia. Isaac Newton itu lahir di tengah bangsawan. Kemudian dia lahir sebagai tokoh. Terorbitkan namanya sebagai seorang tokoh fisikawan. Tapi dia lahir di tengah bangsawan. Muhammad jahiliyah. Disuruh berdakwah, ketemunya Aus dan Khazraj, hobinya perang. Ini parah ini. Kalau mau kita bayangkan ini luar biasa. Saya diberikan amanah oleh Allah berdakwah. Ketemunya warga sepakat yang Masya Allah, tabarakallah. Lembut-lembut orangnya. Baru datang aja udah dijamu. Mungkin kalau diutus ke Aus dan Khazraj baru datang panah yang mulai. Baru masuk masjid sini mungkin ada panah yang masuk. Wah, ngeri. Nabi Muhammad SAW diutus kepada kaum yang seperti itu. Hobinya perang. Namun dengan kegigihan beliau sallallahu alaihi wasallam, juga kelemah lembutan beliau dalam menerapkan dakwanya, akhirnya para sahabat di Madinah ketika itu bersatu padu. Aus dan Khazraj, Muhajirin dan Ansar bersatu membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi
negara-negara atau negeri-negeri yang mau belum menerima Islam. Bersatu padu mereka. Apa rahasianya? Salah satu resepnya, saya sampaikan satu resep saja mau. Satu resepnya adalah terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Di surat Ali Imran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Muhammad, sekiranya bukan karena karunia Allah yang pertama, kemudian karena kelemah lembutanmu terhadap saudaramu, niscaya orang-orang yang ada di sekitarmu itu bubar pasti. Tiba-tiba Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, dakwah, bawa pedang, yuk ngaji, ini mesti bubar. Ketemu Aus Khazraj malah seneng, loh ini yang dicari, perang. Muhammad datang, kita bayangkan dengan kekasaran, ketegasan beliau, kerasnya beliau, bawa panah. Yuk, yang gak mau masuk Islam tak panah. Enggak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas karunia Allah Subhanahu wa taala datang kepada kaum jahiliyah dengan kelemah lembutan hati. Tutur kata yang baik dan santun. Kita ambil sedikit sejarah. Ketika beliau datang ke kota Taif berdakwah, menyampaikan ajaran Islam, penduduk Taif itu, ini siapa? Dibalang waktu, dilempar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai berdarah pelipis beliau, sampai berdarah punggung beliau, dilempar batu. Tiba-tiba apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mundur sejenak, atur strategi. Dalam proses atur strategi, turun dua malaikat, utusan Allah. Apa kata para malaikat? Muhammad, kita sedang diutus sama Allah. Ada kepentingan apa jenengan? Jenengan kan ditolak sama kaum Taif nih, masyarakat Taif. Ini rencana kita mau ambil 2 bukit Taif itu, mau ditimpakan ke masyarakat Taif. Jenengan imajinasikan, bayangkan kalau yang ditanya seperti itu jenengan, Pak. Suwen yo. Itu mungkin jangan tanggung-tanggung, habisi. Itu kalau kita. Pokoknya tuh yang gondrong itu yang tadi yang paling banyak ngelempar saya. Itu diincar malaikat, segera. Ribet padahal. Hancur dakwah kalau gitu. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, kemudian kelemah lembutan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Jangan. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Jangan malaikat, enggak perlu. Ini masyarakat belum pada tahu, belum ngerti, perlu diajarkan, perlu diberi edukasi, perlu diberi informasi. Kita perlu telaten untuk mengajari mereka. Jangan ke ujuk-ujuk langsung bukit yang dilempar. Tidak boleh kayak gitu. Saya berharap semoga suatu saat nanti lahir dari anak keturunan mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalau panjenengan pernah umroh, sekali-kali main ke Taif. Kota Taif nih, Pak. Kota Taif itu Masya Allah tabarakallah. Anak-anak kecil kayak gini, itu hafal Quran. Halaqah-halaqah para ulama di sana begitu banyak. Halaqah-halaqah tahfizul Quran itu begitu banyak. Sampai yang tunarungu, tunawicara, tunanetra ada halaqah Qurannya dan hafal 30 juz. Tidak bisa bicara, tidak bisa melihat. Hafal 30 juz. Kok bisa Ustaz? Yang tidak bisa bicara pripun Ustaz? Pakai bahasa isyarat. Jadi mereka punya rumus dalam menghafalkan Al-Quran. Telaten mereka bisa hafal 30 juz. Yang buta, Pak, tunanetra, pakai huruf braille namanya. Jadi diraba gini huruf braillenya. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Sampai mereka itu lancar, enggak pegang. Dah, tutup. Alif lam mim, baca mereka dari surah Al-Baqarah Alif lam mim sampai Malikin Nas, surat An-Nas. Minal jinnati wan nas.
Dari Alif Lam Mim sampai Minal Jinnati wan Nas, 30 juz, Masya Allah. Kalau kita Pak, Alif Lam Mim Minal Jinnati wan Nas, wah bisa, bisa alhamdulillah, 2 ayat. Nah itu bedanya kita dengan lain. Ini bagian dari keberkahan doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdoa menolak malaikat untuk melemparkan bukit tadi. Kata beliau, tidak usah. Akhirnya sekarang Masya Allah tabaraka. Apa itu? Kelemah lembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, diantaranya Syekh Sa'di dalam tafsirnya, ini menunjukkan, ayat ini memberikan isyarat kandungan bahwa dengan kelemah lembutan itulah para sahabat yang mengikuti Nabi. Bukan Nabi yang keluar-keluar ikut saya. Nabi itu cuman menyampaikan, jenengan ikut nomor mboten, tidak ada masalah. Itu konsep dakwanya Nabi. Bukan maksa orang yuk ikut komunitasku, keret. Tidak ada gitu. Biarkan orang yang akan melihat penyampaian Anda. Biarkan orang yang akan melihat tindak tanduk jenengan. Biarkan orang yang melihat akhlak dan adab jenengan sebagai seorang aktivis dakwah yang katanya sudah ngaji. Orang yang akan memandang itu. Makanya kata para ulama, ayat ini memberikan kandungan itu. Nabi itu tidak keluar-keluar ngajak orang. Yuk join di grup komunitas. Tapi Nabi murni menyampaikan, karena satu kriteria kelemah lembutan kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bak magnet, Pak. Bagaikan magnet. Sehingga masyarakat yang melihat ini benar dakwahnya. Ini dakwah yang kita cari-cari selama ini. Kan begitu harusnya. Ini orang menjadi magnet, mendekat. Para sahabatlah yang mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabatlah yang kemudian simpatik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu jenengan kawar-kawar, ikut sini. Orang yang akan melihat, orang yang akan menilai jenengan. Nah, tugas kita sekarang apa? Tugas kita adalah evaluasi metode kita semuanya. Dalam berdakwah, dalam bergaul sesama kaum mukminin. Lihat saudara kita kok mulai tergelincir, yo ditarik toh. Tergelincir ke jurang nih gua. Ditarik. Mau futur nih teman kita, tarik. Nasihati. Kita kan kalau narik orang mau jatuh ke jurang kan semangat, Pak. Sekuat tenaga sampai kemeringat. Masuk lagi narik, tunggu Pak, saya lagi haus saya, tak. Dilepas sih. Pak, pelas Pak, masuk ke dalam. Kalau kita mau narik orang dari tergelincir mau masuk ke lubang ke jurang kan pasti semangat. Nah, begitupun ketika kita melihat saudara kita yang mulai futur, mulai jauh dari majelis ilmu. Ayo, kenapa akhi, barakallahu fiik? Ada masalah apa? Mungkin sedikit saya bisa membantu jenengan. Cobalah bercerita. Sehingga saudara kita bisa terbuka dengan orang lain. Bukan ujuk-ujuk loh, malas sekali. Oh gitu ya. Alah. Apalagi langsung datang di depan muka. Saya udah tebak jenengan ini mesti setengah-setengah ngaji. Tidak bisa gitu. Boleh. Tarik. Kenapa saudaraku ada masalah apa jenengan? Obrolkan. Ini saudara beriman, seiman itu seperti ini. Maka persatuan itulah yang harus dijunjung tinggi. Apa hadis Nabi SAW berkata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini hadis sering sekali kita dengar ini. Tapi kok angel saat penerapannya, yaitu perlu banyak introspeksi gitu. Perlu kita tinjau kembali hati kita. Kita ingin kebaikan bagi saudara kita atau ingin keburukan, kan begitu. Kalau ingin keburukan berarti kita menjatuhkan dia. Tapi kalau kita ingin kebaikan, kita ajak ayo sama-sama. Nah, maka ikhwatal iman azzani Allah wa yakum, ini menjadi satu potret buat kita bersama tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengan kelemah lembutan beliau, dengan bijaknya beliau menyikapi berbagai problematika umat. Nabi itu kan pemimpin rumah tangga, ya iya. Panglima perang, ya iya. Pemimpin negara, ya iya. Pedagang, ya iya. Peternak onta, ya iya. Apalagi Pak? Ustadz, ulama, tempat mufti, ya iya. Sekompleks itu problem yang dihadapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tetap tidak bermain
kasar. Beliau tetap mencari solusi-solusi yang bijak yang sekiranya bisa kita selesaikan dengan cara yang baik, cara yang sopan, cara yang sama-sama enak, win-win solution kan orang. Wah, kalau saya Ustaz nggak mau Ustaz win-win solution, pokoknya aku sih yang benar. Dengan keliru. Ini namanya ofensif kita terhadap saudara. Jangan juga terlalu defensif, tapi kalau bisa tengah-tengah, ya itulah yang terbaik. Kata Nabi SAW, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara yang berada di tengah-tengah. Sehingga ikhwatal iman azanillahu yakum, perkara ini menjadi penting untuk selalu kita kaji, selalu kita telaah, selalu kita jadikan bahan renungan. Manhaj nubuah niku kan bukan sekedar manhaj tentang akidah, tentang hadis, tentang tauhid. Tapi diantara bagian dari manhaj nubuah adalah apa? Akhlak, adab. Itu juga bagian dari manhaj nubuah yang harus kita terapkan. Sehingga dengan itu nantinya diharapkan kita dapat tersatukan hatinya. Kan kalau ingin menjadikan orang bersatu di atas satu fondasi kan bukan masalah fisiknya. Fisik ini kan medianya. Tapi yang harus disatukan terlebih dahulu apa? Hatinya, kalbunya, jiwanya yang harus disatukan terlebih dahulu. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, azan dulu, mau pergi? Ya monggo di azan dulu, nanti kita lanjutkan sejenak. Ya, monggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Baik, ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, sebagai penutup ingin saya sampaikan satu ayat penting dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang kafir. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau melihat mereka itu bagaikan orang yang bersatu, kokoh, namun sejatinya hati mereka bercerai-berai. Apa maksud isyarat dari ayat ini? Bahwa persatuan yang sejati adalah persatuan hati. Sedangkan fisik kita itu akan mengikuti. Persatuan hakiki atau sejati bila hati kita sudah menyatu lebur. Dan hati-hati itu bisa bersatu padu bila memiliki satu visi, satu arah yang serupa.
Dan itu membutuhkan hati yang bijak, hati yang lemah lembut. Bukan hati yang keras, apalagi hati yang kasar. Sehingga nantinya diharapkan ketika kita bersatu dengan hati-hati yang telah ada ini, kemudian fisik kita lah sebagai medianya yang akan kemudian mengikuti hal tersebut. Maka mulailah mengoreksi, menintrospeksi, meninjau dari hati kita semuanya, karena hati-hati dengan hati. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini sekiranya bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Bila ada keutamaan maka itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha sempurna, dan bila ada kekurangan maka itu murni datangnya dari kami pribadi sebagai makhluk yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Wallahu taala a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Saya serahkan kembali kepada moderator kita. Tafadhol. Volumenya kurang tinggi. Jazakallahu khairan, kami ucapkan kepada beliau Al-Ustaz Al-Khalifah Gus Mahsudiyah yang telah memberikan materi pada malam hari ini dengan tema persatuan di atas ketakwaan. Semoga semua yang telah diuraikan oleh beliau dapat memerat ukhuwah Islamnya kita. Amin ya rabbal alamin. Dan ini keinginan dari Bapak Samingan tentunya mewakili dari segenap jamaah bahwa waktu uraian telah habis, dan langsung disambung dengan pertanyaan 1-2 bahasan saja. Satu dua pertanyaan. Dan setelah itu kita lanjut sholat isya secara berjamaah. Yuk para bapak, para ibu hadirin rahimani wa rahmatullah. Mungkin satu ada pertanyaan bisa ditulis di tas lalu diserahkan ke beliau Al-Ustaz Abu Hanifah. Masya Allah, matur suwun deh. Terima kasih. Ini kepada para akhwat juga, insya Allah para ibu, bila ada pertanyaan tentu tentang masalah agama dan mungkin problem kekeluargaan mungkin sedikit bisa ditanyakan kembali ke Allah. Tafadhol. Taib, ini ada satu pertanyaan. Ini dari bapak-bapak apa ibu-ibu ya? Dek, dari siapa ini surat engkau dapatkan? Dari bapak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana halnya bila seorang telah memaafkan seseorang muslim tapi masih tidak mau bergabung dengan orang tersebut dalam kegiatan-kegiatan keduniaan yang sifatnya mubah? Wallahu a'lam bishawab. Terkait perkara memaafkan, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maafkanlah orang-orang yang ada di sekitarmu bila mereka berbuat salah, dan kemudian berkomunikasilah mereka dengan baik. Perihal memaafkan sesama muslim, bila kita telah memaafkan dirinya atas kesalahan yang ia lakukan dan bahkan itu sering terjadi, sampai di sini insya Allah Anda atau jenengan sudah melakukan hal yang terbaik, yaitu memaafkan kesalahan saudaranya. Yang namanya memaafkan itu ada dua. Satu, memaafkan namun setelah itu tidak mau ketemu lagi. Memaafkan dan kemudian tidak mau berkomunikasi lagi. Kata para ulama, memaafkan yang seperti ini masih kurang. Dalam arti apa? Dia sudah masuk pada langkah memaafkan, namun belum sampai pada kesempurnaan pemaafan. Nah, gitu. Ini namanya afun dalam bahasa Arab. Ada yang lebih tinggi tingkatannya. Apa itu? Safhun. Fasfahis safhal jamil, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka maafkanlah, safahlah dengan safah yang jamil. Apa maksudnya safah? Safah itu adalah memaafkan dan menganggap seperti tidak ada lagi apa-apa. Dan ini berat. Pasti itu.
Jadi jenengan mau pilih yang mana silakan, sesuai kemampuan hati. Mau afun saja, saya maafkan Ustaz, tapi saya tidak mau lagi beraktivitas yang sifatnya profesional dengan dia. Saya kasih contoh misalnya, ini kan pertanyaannya perkara dunia tadi ya. Misalnya dia selama ini dengan si A, dengan saudaranya ada akad kerjasama jual beli misalnya. Kerjasama jual beli. Ternyata temannya ini suka nipu. Ini kan kerjasama jual beli, akad kerjasama, mudharabah atau apapun itu. Sehingga kata dia, ya Allah ya Rabb subhanallah. Di awal tahap mungkin tidak memaafkan dia, rugi saya Pak. Saya nggak terima Pak, saya rugi. Tapi berjalannya waktu belajar, oh ternyata memaafkan itu penting. Akhirnya dia, ya udah saya maafkan jenengan, tidak ada masalah. Semua hal yang terjadi kemarin, insya Allah saya tidak mengapa. Tapi mohon maaf, mungkin sampai saat ini atau mulai detik ini saya tidak kerja sama jual beli lagi dengan jenengan, silakan. Nah itu namanya afun. Afun bagus. Cuman kalau mau lebih sempurna, namanya safhu. Safh itu memaafkan, namun seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa antara jenengan dengan beliau. Artinya apa? Berarti saya ditipu terus dong Ustaz? Enggak, maksudnya begini. Jenengan sabar membimbing dia. Karena jenengan yang paham agama, itu sahibnya jenengan, rekannya jenengan dalam kerjasama tidak paham agama, jenengan sambil melakukan transaksi, sambil bersabar untuk mendidik dirinya. Tapi lagi-lagi berat. Maka kalau belum mampu pada tahapan safhud, ya lakukan pada tahapan afun. Cukup maafkan dia, kemudian putus kontrak. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lainnya, Mas? Oh, ini waktu isya. Apakah maafkan itu hanya cukup dengan hati dan tidak harus mengucapkan langsung kepada orangnya, dan tidakkah harus berjabat tangan? Iya, namanya memaafkan itu kan perkara amalan hati. Memaafkan itu adalah amalan hati. Lisan dan salaman itu adalah media kita yang menjadi apa? Yang menjadi cerminan hati. Kalau hati kita betul-betul memaafkan, harusnya ucapan yang keluar dari kita itu bukan ucapan menjatuhkan dia. Ya saya maafkan jenengan, tapi kok jenengan gitu ya? Ini berarti paham gitu? Ini kok istighfar semua Pak? Sering terjadi kan, jangan-jangan. Ya saya maafkan jenengan, tapi jenengan kok angel ya dia tuh. Ini cerminan hati. Dia sebagai media. Namun tempatnya memaafkan itu ada di hati. Kalau dia jujur memaafkan, ya dia mau berkomunikasi, dia mau berjabat tangan sebagai hak sesama muslim. Walaupun jenengan tidak kerjasama lagi dalam perkara jual beli misalnya, karena saya ditipu, tapi jenengan tetap bersalaman, tetap menjawab salam, karena hak muslim atas muslim yang lainnya. Jangan jenengan membatasi hak itu. Kalaupun harus meninggalkan dia, kata para ulama hanya boleh 3 hari. Kita tidak mau ngomong sama dia, itu hanya boleh 3 hari. Mulai dari hari ini saya tidak bakal ngomong sama jenengan. Itu hanya dibatasi 3 hari. Setelah 3 hari, ya ayo jawab salamnya, rangkul tangannya sebagai sama muslim. Jangan ditambah. Kok kurang 3 hari? Kayaknya harus tahun ini 1 hari. Jangan ditambahkan. Sehingga kembali lagi ikhwatal iman, tangan lisan kita hanya sekedar media yang bila kita lakoni itu pun akan mencerminkan hati kita, dan kita akan mendapatkan keutamaan apa? Berjabat tangan. Dengan berjabat tangan akan tatasaqat al-khataya, akan berjatuhan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan kepada saudara kita. Maka kembali lagi intinya ada di hati. Wallahu alam bishawab. Saya kira cukup ya dengan 2 pertanyaan karena waktu kita terbatas. Saya pribadi sebenarnya kalau mau diajak ngobrol sampai jam 12 insya Allah siap. Cuma mungkin panjenengan yang nggak siap. Sekali lagi kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah uraian ataupun inti dari materi dengan tema persatuan di atas ketakwaan, dan dari apa yang telah beliau sampaikan
minimal ada 3 poin yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu menjadikan baik diri kita dan menjadikan orang lain lebih baik. Dan untuk yang kedua, berlaku lemah lembut terhadap saudara kita. Kemudian poin yang ketiga yaitu senantiasa menjaga ukhuwah ataupun persaudaraan. Demikian pengajian ataupun kajian Islam pada malam hari ini. Bila saya dalam menjadikan moderator pada hari ini ataupun malam ini dapat terdapat kesalahan, saya sebagai pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.